Halo semua, selamat datang di podcast perdananya dari Kotutor Podcast ya. Sementara saat ini belum ada namanya untuk podcast ini. Oke, kenalin, nama saya Tio. Pada episode kali ini untuk perdana kita akan membahas topik yang menarik, yaitu memulai menjadi desainer freelancer. Apa aja sih tips and tricksnya? Nah, jadi kalau kamu seorang desainer yang ingin memulai karir freelance yang sukses, kamu berada di tempat yang tepat untuk saat ini. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita bahas langkah-langkah untuk memulai sebagai desainer freelancer. Freelance ya, desainer freelance. Langkah pertama yang penting sebagai desainer freelance. Oke, langkah pertama yang penting adalah menentukan spesialis kamu itu di bidang desain seperti apa gitu. Jadi awal ini step pertama adalah langkah-langkah untuk memulai sebagai desainer freelance ini apa sih? Yang pertama, apakah kamu lebih tertarik pada desain grafis, desain web, ilustrasi, atau mungkin desain interior? Nah, mengetahui spesialis kamu ini akan sangat membantu kamu untuk fokus dan membangun reputasi yang kuat dalam bidang tersebut. Kenapa? Karena jika kamu sudah dikenal menjadi salah satu di bidang yang kamu memang minati, seperti contohnya misalnya desain grafis atau membuat ilustrasi, orang akan notice kamu sebagai, oh ya, kamu itu sebagai desain grafis bisa bikin logo atau yang simpel-simpel seperti kartu nama, poster dan lain-lainnya. Itu membuat orang lebih gampang mengingat kamu. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan mencari kamu karena kamu spesialis di bidang tersebut. Kamu mempromosikan atau membranding dirimu sebagai seorang desain grafis atau desain web, ilustrasi, atau mungkin malah desain interior. Nah, selanjutnya yang penting untuk disiapin adalah portofolio yang menarik. Nah, portofolio ini adalah alat yang akan dijadiin mempresentasikan karya kamu kepada klien yang potensial. Nah, pastiin juga portofolio yang kamu buat itu mencerminkan keahlian dan gaya desainmu yang unik gitu. Jadi ketika gaya desainmu itu punya ciri khas tersendiri, itu akan menjadi pembeda dari orang lain, dan mungkin itu spesifik di suatu gaya tersendiri gitu. Nah, kamu bisa membuat portofolio ini bentuknya online menggunakan platform Instagram bisa, atau Behance atau Dribbble, itu dari website luar. Dari Instagram pun sebenarnya kamu bisa buat untuk portofolio yang bisa orang lihat secara langsung ketika mereka pengen tahu nih. Itu kan yang familiar adalah Instagram mungkin ya. Kamu bisa liatin tuh, atau kamu punya blog, websitemu sendiri, itu akan kelihatan lebih profesional lagi. Nah, serta pastiin juga untuk memperbarui portofoliomu itu secara teratur dengan proyek yang terbaru. Jadi setiap kamu mengerjakan sesuatu itu kamu update tuh di portofoliomu gitu. Jadi orang yang pengen lihat kamu itu udah tahu, yang ngubungin kamu tuh udah lihat aktifnya kamu, bahkan project-project terbarumu.
Nah, setelah kamu nyiapin itu portofolio yang bikin mereka terkesan, eh, saatnya untuk nyari klien dan membangun jaringannya itu. Nah, bisa jadi mulai dulu dengan mencari proyek di platform freelance yang populer, mungkin bisa cari seperti di Upwork, Freelancer, atau Fiverr. Aku pikir teman-teman pasti udah tahu lah website-website ini, atau buat yang belum tahu silahkan browsing terlebih dahulu untuk penjelasannya. Bisa buka atau ngulik di websitenya langsung. Nah, sertakan juga detail yang jelas mengenai layanan yang kamu tawarkan, dan cobalah tetap konsisten dalam branding atau mempromosikan diri kamu sendiri gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri untuk cari nemuin klien, dulu aku menggunakan pertama kali ini lama banget menggunakan um, Kaskus, website Kaskus. Di situ banyak forum. Aku juga join beberapa forum-forum mereka yang ada isinya tentang freelancer-freelancer, juga desainer-desainer yang handal-handal banget. Di situ kamu bisa kenal banyak orang, dan juga aku ngepost di forum jual beli sendiri untuk majangin portofolio. Dulu juga aku ngedirect mereka ketika aku sudah punya Instagram, aku ngedirect mereka ke Instagram, bisa melihat langsung, atau mereka bisa lihat portofolio yang udah aku update di halaman di postingan jual beliku itu bentuknya forum ya. Kalau yang saat ini mungkin bisa kamu taruh di website, itu lebih kelihatan profesional. Nah, selain itu kalau dari pengalaman aku sendiri, dari situ kamu harus juga menyertakan kontakmu dengan jelas, mudah untuk dicari, tidak mempersulit atau harus kontak harus DM dulu atau seperti apa. Mending langsung tertera nomor kamu, bisa nomor WA, atau kamu biasa dihubungin melalui apa, kamu prefernya mungkin dari Instagram langsung arahkan ke DM, atau bisa juga langsung ke WA, kasih nomormu. Itu malah memudahkan mereka untuk secara langsung menghubungi kamu. Oke, untuk portofolio itu udah, mempromosiin diri juga udah. Selain itu kamu juga nyiapin aset itu, jaringan itu, koneksi itu jadiin sebuah aset yang sangat berharga dalam industri desain freelance ini. Jadi kamu bisa bergabung sama komunitas desainer. Kalau ada acara-acara di Facebook itu biasanya ada grup-grup yang memang mereka sangat aktif. Mereka udah ngadain gathering atau sekedar kopdar. Nah, itu dihadiri acaranya atau pertemuan yang berkaitan dengan desain, atau ada acara-acara yang memang masih dalam lingkup desain, itu bisa kamu datengin. Jangan ragu untuk bangun hubungan secara langsung sama desainer lain. Jaringan yang koneksi yang kuat ini membawa peluang buat kamu. Ketika mereka kenal kamu dengan spesifik atau spesialis kamu, itu akan jadi peluang kerja baru buat kamu. Ketika mereka memang dapat kontak dari klien dan mereka butuh spesialisnya ternyata punyamu, mereka akan merekomendasikan kamu gitu. Pastiin juga kalau dengan mereka memberikan peluang itu, juga kamu memberikan harga terbaik dari kamu dengan keahlian kamu tentunya. Nah, sekarang mari kita obrolin tentang penentuan harga yang tepat untuk jasa dari desain kamu. Yang pertama, penting untuk melakukan riset dulu nih di pasar, atau bahasanya mungkin di pasar ya, mengetahui tarif yang umum digunakan dalam industri desain. Jangan menetapkan harga terlalu rendah, karena hal ini tuh bisa dapat merendahkan nilai atau mengurangi kepercayaan klien kamu nih.
Di sisi lain, jangan juga menetapkan harganya terlalu tinggi, apalagi kalau kamu masih pemula, karena hal ini dapat membuat kamu kehilangan peluang bisnis karena wah, ini dia masih baru nih, portofolio juga masih kurang, tapi harganya kok udah mahal ya. Nah, itu juga akan menjadi pengaruh buat kamu. Oke, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, biar mereka itu percaya dulu sama kamu. Apalagi buat yang baru-baru, teman-teman yang baru, kasih aja harga yang kompetitif dari harga pasaran dengan desain yang biasa kamu bikin. Pastiin untuk harganya sesuai, nggak bikin dia ragu dan nggak bikin dia kabur karena ketinggian gitu. Untuk yang baru-baru itu bisa jadiin portofolio kamu dulu nih. Nah, kamu juga bisa mempertimbangkan beberapa faktor untuk nentuin harga. Pertama, seperti proyek pengerjaannya, dari waktu yang diperlukan, apalagi histori dari pengalaman kamu, dan juga briefing khusus dari klien kamu. Itu biasanya dari pihak klien itu juga memberikan briefing singkat, dia pengen seperti apa sih, gambarannya dia pengen seperti apa. Nah, itu kamu juga harus mempertimbangkan untuk nentuin harganya ya. Ketika dia mungkin mintanya agak rumit dan kamu butuh waktu lebih, berarti cost yang diluarkan juga akan lebih tinggi gitu. Bisa juga kamu ngobrol nih sama desainer freelance yang lain untuk dapat wawasan lah ya tentang praktek terbaiknya nih dalam menetapkan harga yang adil dan kompetitif. Jadi mereka biasa pasang di harga berapa ketika memang mereka sudah lama banget di dunia desain freelance ini. Harusnya kamu akan banyak tahu nih harga pasarannya tuh berapa sih. Jadi kamu gak akan menjatuhkan hargamu sendiri dan tidak terlalu tinggi. Nah, untuk harga ini aku rasa cukup. Teman-teman bisa coba cari di forum-forum ataupun sekarang di marketplace itu juga banyak yang menawarkan desainnya, atau di website-website seperti Fiverr, Freelancer, dan Upwork itu juga kamu bisa akan lihat tuh harga untuk seorang desainer itu berapa. Jadi itu aja beberapa tips and tricks untuk memulai sebagai desainer freelance. Ingat ya, untuk menentukan spesialis kamu, persiapkan dulu portofolionya menarik untuk mencari klien. Bangun juga koneksi yang kuat, yang banyak, yang luas, dan tetapkan harga yang tepat untuk jasa desain kamu. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast perdana ini. Jika kamu nanti ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman kamu, jangan ragu untuk hubungi aku. Bisa di kolom komentar atau bisa langsung cek Instagram aku. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.